Kiai Imad pernah mengatakan begini, kalau misalnya sekarang ada orang bilang, saya nulis tulisan ini, sumpah atau apa, janji Pangeran Brawijaya, ini berdasarkan naskah Pangeran Brawijaya yang ditulis 1000 tahun yang lalu. Ini, naskah yang saya tulis sekarang akan bunyi bahwa dia benar berdasarkan naskah di tahun 1000. Kalau naskah yang tahun 1000 itu ada, lalu dibandingkan. Kalau tidak, ya tidak. Itu teori Kiai Imad. Kamu boleh cari itu. Ketika misalnya sekarang mengatakan saya nulis naskah, ditulis ini berdasarkan misalnya sumpahnya apa, janji orang Banten atau apa, orang Banten begini begitu. Lalu dikasih keterangan di bawah, naskah ini saya salin dari naskahnya Pangeran Brawijaya misalnya, atau Pangeran Sriwijaya, atau Pangeran siapalah, pokoknya Pangeran Raja atau apalah ya. Lalu ini titi mangsa, kata Kiai Imad, ini tetap dianggap tulisan abad sekarang. Bagaimana cara membuktikan ini dianggap tulisan abad tahun 1000 atau 1000 tahun yang lalu, tahun 1000? Ya harus ada, yang tahun 1000 itu harus ada. Lalu bandingkan. Nah kalau begitu kitab Tatibul Ansab itu Pak, itu berarti kita abad ke-10, abad ke-9, bukan abad ke-4, abad ke-5, bukan. Jadi kalau kita bicara Kiai Imad itu nggak bicara masalah kualitas keilmuan sebetulnya, nggak bicara masalah setajam apa menganalisa, bukan, agak meleset di logika-logika dasar sebetulnya. Jadi seperti nggak memahami konsekuensi dari pembicaraannya. Wakulu dandan dari, wakulu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap, wakulu dandang, wakulu dandang, wakulu dandang. Ini bicara tentang ada sesuatu di balik narasi-narasi kitab sezaman. Selama ini mungkin berpikir kalau kitab sezaman itu, apalagi bawa-bawa bahasa filolog, ada lagi tes karbon, itu kertasnya di tahun berapa, tintanya tahun berapa. Bener enggak kitab ini ditulis di masa itu? Misalnya ada kitab ditulis oleh ulama abad keempat. Bener enggak kitab itu ditulis di abad tersebut? Saya pastikan kalau bicara kitab nasab, wabil khusus Tahdhibul Ansab, kalau menggunakan tes filologi, ya, artinya tes filologi ini kita simpelkan menjadi tes karbon atau menguji masa kertas itu di tahun berapa, juga menguji tinta. Kitab ini akan gagal semua ketika kita bilang kitab ini ditulis di abad ke-5. Jadi begini, ini ada nama kitab Tahdhibul Ansab. Ya, ini penawaran pemikiran saja, saya tidak menyimpulkan apa-apa. Nanti kamu yang bedah sendiri bagi yang mengerti ya. Kitab Tahdhibul Ansab itu, ini ada 3 nomor kitab ya. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi kalau kita baca kitab Tahdhibul Ansab, di klofonnya, wah udah pakai bahasa klofon, itu didapati bahwasanya naskah tertua dan hanya satu-satunya yang menjadi acuan pencetakan atau penerbitan kitab Tahdhibul Ansab itu adalah naskah yang ditulis atau disalin oleh ulama yang hidup di abad 9. Nah, saya ulangi lagi, kitab Tahdhibul Ansab yang kita baca itu bukan ditulis berdasarkan manuskrip tulisan tangannya Al-Ubaidili, bukan. Bahkan bukan berdasarkan manuskrip yang ditulis di tahun hidupnya Al-Ubaidili, bukan. Tapi berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh ulama abad 9. Al-Ubaidili abad ke-5, 430 sudah wafat. Yang nulis ya, yang menjadi acuan kepada kita, naskah tunggal itu ditulis oleh ulama yang 850 baru lahir. Berarti ada sekitar 400 tahun. Jadi kalau filologinya mau ngetes naskah Al-Ubaidili itu, ya yang muncul nanti tidak mungkin kertas usia abad ke-5. Tidak mungkin juga tintanya abad ke-5. Nanti yang bunyi adalah kertas abad ke-9. Tinta abad ke-9. Kenyataannya memang naskahnya cuma 1. Lalu kok bisa kita percaya itu tulisan Al-Ubaidili? Ya percaya kepada isi naskahnya itu. Ini ditulis berdasarkan salinan naskahnya Al-Ubaidili. Ya sudah itu aja. Mau dites empirik gimana? Bandingannya nggak ada. Naskah Al-Ubaidilinya nggak ada. Jadi kitabnya Al-Ubaidili itu bisa dicetak kepada kita berdasarkan salinan di abad ke-9. Kalau tidak percaya saya bacakan ya. Masuk ke situ ya. Ini kalau kita baca di Tahdhibul Ansab di bagian muqaddimahnya,
ada di Nuskhatul Kitab. Jadi kitab ini berbasis apa? Dicetaknya kan begitu ya. Yaitu hiya an-nuskha al-wahidah. Ini adalah naskah tunggal. Hanya ada satu naskah. Saya singkat-singkat tulisannya itu ya. Kemudian wahadihin nuskhoh, ya karena itu programnya panjang. Wahadihin nuskhoh, dan naskah yang tunggal itu ya bikhotin wadihin, ya. Kemudian katabaha ahadul a'lam fin nasab wa huwa Abdul Husain bin Musa'ad. Musa'ad apa Musa'id ya. Al-Husaini Al-Ha'iri. Itu sama persis dengan klofon yang di sebelah itu, yang tulisan tangan itu. Tulisan ini ditulis oleh, ya ada yang menyebut Abdul Husain atau ada yang menyebut Husain saja. Husain bin Musa'ad Al-Ha'iri, Al-Husaini, Sayyid ya. Kemudian ya, Sayyid Husain bin Musa'ad Al-Ha'iri juga adalah Katibu Al-Umdah, penulis kitab Umdatut Thalib, ya, karya Ibnu Inabah. Di mana selesai wa kana tarihu kitabatihi Al-Umdatah ya sanata 893. Ini masih kitab yang nomor 1 ya. Reportase dari kitab yang dari muqaddimahnya kitab Al-Ubaidili Hadibul Ansab. Jadi yang nyalin kitab ini yang dijadikan acuan adalah ulama yang juga menulis atau menyalin kitab Umdatut Thalib karya Ibnu Inabah. Di mana selesai menulis kitab Ibnu Inabah itu pada tahun 893. Nah, jadi 893 itu masih hidup dan masih nulis kitabnya Ibnu Inabah. Berarti benar ulama abad ke-9. Ya, kalau lahir tahun 700 berarti umurnya berapa, kan begitu ya. Kemudian yang kitab nomor 2 itu dari kitabnya Ibnu Inabah. Di muqaddimahnya kitab Ibnu Inabah Umdatut Thalib itu berbagai naskah, masih lumayan ini ya. Lalu naskah yang ketiga adalah Nuskhatun bi Khatil Allama Al-Kabir As-Sayyid Husain bin Musa'ad ya, itu sama orangnya. Kemudian sama di situ informasinya selesai menulisnya pada tahun 893. Ya, lengkap di situ ya. Tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 893. Di sini lebih lengkap, ada tahunnya, ada tanggalnya. Sekarang bayangkan, Pak. Kitab yang kita yakini sebagai tulisan Al-Ubaidili, ternyata satu-satunya bukti keberadaan kitab ini adalah kitab yang ada di abad ke-9, Pak. Mau dites karbon pakai tes karbobit juga nggak akan muncul. Ini adalah kitab abad ke-5. Kenapa? Karena yang nulis aja bilang ini saya salin. Yang nulis hidup di abad ke-9, ke-10, wafatnya di abad ke-10. Ya, 913 apa berapa itu. Lahirnya pertengahan abad ke-9. Apa buktinya? Nah, kamu cari, ulama ini terkenal ya. Husain bin Musa ini terkenal. Salah satunya adalah, ini kan penyair juga ya, Ibnu Musa'ad Al-Ha'iri. Perhatikan di situ, Ibnu Musa'ad Al-Ha'iri huwa Al-Husain bin Musa'ad Ali Isa Al-Husaini kanat wiladatuhu fi Karbala, lahir di Karbala ya. Kemudian Muntasifil Kornitasi, Hududa Muntasifil Kornitasi, ya sekitar pertengahan abad ke-9, 850-an ya. Dan di keterangan lain beliau ini wafat tahun 913-an kalau tidak salah begitu ya. Dan dia juga pengarang dari kitab Tuhfatul Abror fi Manaqibi Al-Aimah Al-Adhar kalau tidak salah begitu ya. Jadi ini realitasnya begini. Lalu gimana caranya seorang filolog bicara kitab sezaman? Kalau kita bicara Al-Quran ya, ini paduan logikanya. Ketika ada naskah tua ditemukan yang ada di Birmingham katanya, itu sudah dites karbon, ternyata memang itu semasa dengan sahabat. Nah, itu baru bunyi, Pak. Kertasnya semasa dengan sahabat dan tulisannya juga semasa dengan sahabat. Oh, berarti benar ini tulisan Al-Quran manuskrip. Kalau misalnya yang ditemukan itu adalah salinan, apa bedanya Pak dengan kita nemukan sekarang? Oh, ditemukanlah sekarang naskah Al-Quran tulisan tangan yang berupa salinan. Ya salinan. Jaraknya nggak tanggung-tanggung, 400 tahun. Terus apa yang mau dikarbonkan, Pak? Mau dikarbo apanya? Bit karbo. Terus mau diuji forensik gimana? Mau dibandingkan keasliannya gimana caranya?
Orang Al-Ubaidillinya nggak meninggalkan naskah itu. Artinya naskah yang aslinya sudah nggak ada. Jadi kita percaya dari jalur, ia percaya kepada Husain bin Musa'ad ini. Kalau beliau itu benar nulis kitabnya, benar naskah kitabnya, benar itu berdasarkan apa yang pernah beliau salin. Begitu juga kitab Sajarah Mubarakah, Pak. Malah lebih gelap lagi itu. Wahid bin Samsuddin nggak ada yang tahu siapa orang itu. Tiba-tiba menulis ini kitab saya salin berdasarkan kitabnya tulisannya dari Ar-Razi. Kitab tulisan Ar-Razi aslinya hilang. Gimana Anda mau membuktikan kalau kau mau kejar-kejaran gitu, sezaman gitu. Nah, lalu closingnya dari ini, melihat kenyataan seperti ini, maka tidak konyol para muhakkikun dalam ilmu nasab itu menjadikan satu-satunya acuan ada data tertulis kitab nasab, sehingga kalau tidak ada lalu batal. Oh, nggak ada batal karena mereka tahu, Pak, bagaimana problemnya kitab nasab itu. Kan dijelaskan oleh Said Mahdi Rojai ketika saya berkirim surat itu. Saya ulang-ulangi ini, saya berkirim surat biar kamu paham bahwa saya juga bukan mendebak-debak. Saya tanya kepada ahlinya, kan begitu. Apa kata beliau? Ulama-ulama nasab dulu itu kitabnya banyak. Tapi yang sampai kepada kita, yang bisa diakses itu kecil sekali jumlahnya. Lalu disebut Al-Ubaidilli itu punya kitab namanya Al-Hawi. Ada ulama nasab sebelumnya yang mengatakan wa fi kitabil hawi lil Ubaidilli. Al-Hawi punya Al-Ubaidilli mana? Nggak ada. Salinannya pun nggak ada. Al-Ubaidilli punya kitab Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abror. Mana kitabnya itu? Nggak ada. Begitu juga Al-Majdi punya kitab Al-Musajjar, punya kitab yang ribuan halaman. Nggak ada. Kita kalau dengar nama Al-Ubaidilli, kitabnya yang sampai kepada kita satu cuma Tahdhibul Ansab. Itu pun jalur naskah tunggal, satu-satunya lagi nggak ada. Jadi misalnya kita pakai metodologi, kita bandingkan karya ini dengan Al-Ubaidilli, sama nggak penulisannya? Lo mau dibandingkan dengan karya Al-Ubaidilli yang mana? Karya Al-Ubaidillinya nggak ada lagi, yang bisa diakses cuma satu. Itu Pak, itu kenyataannya begitu. Maka kalau ada orang enteng sekali, tidak ada, tidak. Ya, karena kamu bacanya cuma itu. Karena ada kitabnya cuma itu. Nggak ada lagi. Lalu ngegas batal. Ditanya kepada ulama nasab, jahil murakkab. Gitu Pak kan. Jadi saya hanya ingin meletakkan kronologis cara berpikirnya. Kenapa sih baru muncul di Kresek ini teori itu? Kenapa nggak muncul, nggak bunyi di ulama-ulama nasab itu? Kenapa nggak bunyi gitu loh? Kenapa ini saja yang bunyi nyaring gitu? Sementara ketika dikonfrontasi kepada yang ahli kok jadi jahil murakkab? Kenapa itu loh? Kita bertanya-tanya itu. Jadi bukan saya mengatakan keimat jahil murakkab, bukan. Cuma kenapa bisa muncul begitu? Oh ternyata masuk akal juga kalau ditelaah. Oh kalau nggak ada nama di kitab ini batal, nggak ada batal. Oh itu konyol, jahil murakkab. Berarti orang itu dianggap nggak mengerti bagaimana kitab nasab itu dicetak. Romong somu kitab nasab yang dicetak sekarang itu adalah sezaman karena ditulis persis oleh orangnya dan manuskripnya adalah tulisan tangannya yang punya kitab. Oh nggak paham, 400 tahun, 500 tahun. Lalu apa jalurnya itu dianggap? Ya karena kita percaya kepada kolofonnya itu. Kita percaya kepada yang nulis. Percaya kepada satu orang itu? Iya. Nggak ada pembandingnya. Ya sama dengan kamu dengerin Mukidi, saya habis begini, begitu, Mukidi nggak membuktikan apa-apa, kamu percaya, ya sudah. Ya gimana cara ngebuktikannya kalau kitab Al-Ubaidilli yang dicetak sekarang ini persis dengan tulisan Al-Ubaidilli aslinya, orang tulisan aslinya nggak ada? Itu logika dasar, Pak. Kamu menemukan salinan. Untuk memastikan salinan ini persis dengan yang disalin, kamu harus melihat yang disalin itu kayak apa. Lalu di salinannya kayak apa. Yang disalin itu tulisannya Maman bin Mukidi. Salinannya Maman bin Mukidi. Oh, berarti sesuai dengan aslinya. Ya kalau yang disalin aja nggak ada, sesuai dengan apa? Keimat sudah pernah bahas ini loh. Kalau kamu tahu ya, kenapa saya angkat? Keimat pernah mengatakan begini, kalau misalnya sekarang ada orang bilang,
saya nulis tulisan ini, sumpah atau apa, janji Pangeran Brawijaya, ini berdasarkan naskah Pangeran Brawijaya yang ditulis 1000 tahun yang lalu. Ini naskah yang saya tulis sekarang akan bunyi bahwa dia benar berdasarkan naskah di tahun 1000. Kalau naskah yang tahun 1000 itu ada, lalu dibandingkan. Kalau tidak, ya tidak. Itu teorinya Kiai Mat. Kamu boleh cari itu. Ketika misalnya sekarang mengatakan saya nulis naskah, ditulis ini berdasarkan misalnya sumpahnya apa, janji orang Banten atau apa, orang Banten begini begitu. Lalu dikasih keterangan di bawah, naskah ini saya salin dari naskahnya Pangeran Brawijaya misalnya, atau Pangeran Sriwijaya, atau Pangeran siapalah, pokoknya Pangeran Raja atau apalah ya. Lalu ini titi mangsa, kata Kiai Mat, ini tetap dianggap tulisan abad sekarang. Bagaimana cara membuktikan ini dianggap tulisan abad tahun 1000 atau 1000 tahun yang lalu, tahun 1000? Ya harus ada, yang tahun 1000 itu harus ada. Lalu bandingkan. Nah kalau begitu kitab Tatibul Ansab itu Pak, itu berarti kitab abad ke-10, abad ke-9, bukan abad ke-4, abad ke-5 bukan. Kenapa? Karena nggak ada. Naskah abad ke-5-nya nggak ada. Jadi kalau kita bicara Kiai Mat itu nggak bicara masalah kualitas keilmuan sebetulnya, nggak bicara masalah setajam apa menganalisa, bukan, agak meleset di logika-logika dasar sebetulnya. Jadi seperti nggak memahami konsekuensi dari pembicaraannya, itu aja sih. Giliran menghukumi sesuatu tidak sinkron dengan kesimpulannya sendiri. Itu sudah pernah saya bahas detail ya. Walaupun mungkin kamu tidak nyimak. Allahumma dina hadis.